Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Septi Nur Anissa di pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran secara bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Lalu, apa sih itu hadis? Hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru, berita. Sedangkan secara istilah, hadis menurut muhaddisin adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau. Selanjutnya, ada nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu al-zikru, artinya peringatan, yaitu peringatan bagi yang lupa. Kemudian yang kedua ada al-furqan, artinya pembeda, untuk membedakan hal-hal yang hak dan hal-hal yang batil. Yang selanjutnya ada suhuf, yaitu berarti lembaran. Al-Quran berisi lembaran-lembaran. Yang keempat ada at-tanzil, berarti yang diturunkan. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam yang mendasari ajaran-ajaran hukum hal serta perundangan yang lain. Juga yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pemberi peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang ketiga, sebagai petunjuk bagi manusia agar hidupnya berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, merupakan nikmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, sebagai kabar gembira bagi orang-orang beriman karena Allah menjanjikan balasan keimanannya dengan nikmat surga. Yang selanjutnya, fungsinya adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang kafir karena Allah menjanjikan balasan kekafirannya dengan kesengsaraan di neraka. Dan yang terakhir, sebagai pendidikan moral yang sempurna karena di dalamnya terdapat kisah-kisah umat terdahulu yang dapat dijadikan pelajaran dalam memilih jalan kehidupan. Lalu, apa sih fungsi dari hadis? Fungsi dari hadis yang pertama yaitu sebagai penjelasan dari Al-Quran atau bayan at-tafsir. Hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas, belum rinci, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang umum atau mujmal. Kemudian yang kedua, fungsi dari hadis adalah untuk memperkuat Al-Quran atau disebut juga sebagai bayan at-takrir. Kandungan yang ada di dalam hadis setara dengan Al-Quran, baik dalam hal yang global ataupun dan terperinci. Kemudian yang ketiga, fungsi dari hadis adalah untuk menetapkan hukum atau bayan at-tashri'. Hadis mempunyai fungsi yang cukup penting dalam menetapkan hukum baru yang secara eksplisit belum diatur di dalam. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu Al-Quran dan hadis, ada satu pertanyaan. Perilaku yang menunjukkan cinta kita kepada Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menyimpan sebagai jimat, B. Memperjualbelikannya, C. Memberi minyak wangi, D. Mempelajari dan mengamalkannya. Hayo, jawabannya apa?
Nah, jawaban yang benar adalah D, yaitu mempelajari dan mengamalkannya. Setelah kita mengetahui pengertian dari Al-Quran dan hadis, fungsi dari Al-Quran dan hadis, serta nama-nama lain yang ada di dalam Al-Quran, kita harus bisa mencintai Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok ajaran hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, yaitu salah satunya dengan mempelajari isi Al-Quran dan hadis dan juga mengamalkannya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.